Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para stalker, kepoers yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain. Oke. Aku bikin readingan ini untuk kedua belas zodiak sign ya. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan secara berurutan guys, sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Yes, kamu sebagai cross watcher di sini ya. Jadi nanti ketika aku bilang Taurus, artinya orang yang kamu kepoin adalah seorang Taurus dan kamu zodiaknya bisa apa saja. Kalau nanti aku bilang Libra, artinya yang kamu kepoin itu zodiaknya Libra guys. Kamu zodiaknya mah bisa apa saja ya. Kalau kamu pengen intip energi kamu bisa lihat ke readingan yang aku upload sebelumnya guys, mundur di hari Minggu ya. Judulnya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Itu khusus untuk melihat diri sendiri. Tapi untuk ini guys, readingan kepo ini aku dedikasikan khusus para stalker. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu kepoin. Mungkin akan resonate dalam hal karir mereka, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever ya. Kamu kan tahu sendiri karena kamu adalah stalker sejati, oke. Akan lebih bagus kalau kamu mulai kepoin orang ini dari moon sign-nya dulu guys, karena itu bicara tentang rahasia ya. Kemudian dilanjutkan dengan ascendant atau rising, itu bicara tentang kamuflase. Dan yang terakhir the sun, ya itu bicara tentang apa adanya, apa yang terasa, itu yang ditunjukkan. Jadi mungkin untuk mengkepoin satu orang, kamu perlu melihat 3 zodiak sekaligus ya, untuk mendapatkan gambaran lengkap kira-kira seperti apa kehidupan dia di 7 hari ke depan yang bisa dibaca oleh kartu ini, oke? Ini masuk dalam kategori mini video guys readingannya, jadi tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya. Durasinya singkat saja karena aku hanya akan ambil 1 kartu. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Tujuannya sama guys, supaya tidak berlama-lama kepo ya. Karena cari tahu atau intip-intip kehidupan orang lain itu hanya akan buang-buang waktu kamu saja ya. Oke. Apa itu? Aku akan pakai 2 deck secara bergantian. Masing-masing deck akan kayak ganti supir gitu ya, mewakili tiap elemen yang berbeda. Ganti elemen, ganti deck ya. Kita akan segera mulai saja dari elemen tanah dulu, yang ini. Suka begitu deh. Oke. Silakan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin ya guys, dan sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. Aku akan tetap ingatkan per zodiak nantinya. Ikuti saja guys ceritanya seperti apa. Oke. Kita mulai dari Earth sign, dari Taurus dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Oke, ada the 7 of cups. Everything happens all at once. Kesempatan datang sekaligus. Dalam 1 minggu ke depan sibuk, aku lihat ini si Taurusnya rempong guys ya, karena banyak hal yang harus diselesaikan secara bersamaan. Dan ini bikin dia terlihat mengabaikan yang mungkin kurang penting. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling kuat sedang kepo sama Taurus, aku lihat di sini. Jadi dia tuh agak cuekin kamu gitu guys ya. Kenapa? Karena memang banyak yang harus dikerjakan. Kalau kamu bilang apakah dia sedang berusaha menghindari aku, Ray? Tidak. Dia tidak menghindari kamu, karena memang kamu gak penting aja kali. Karena masih banyak hal penting yang harus diurusi. Jadi dia tuh sibuk dengan yang penting-penting dulu ya. Kalau kamu bilang apakah dia pura-pura aja Ray sibuknya, enggak, ini beneran sibuk ya guys. This is the real. The 7 of cups ini everything happens all at once. Ini beneran sibuk. Oke. Kalau kamu bilang apakah dia bahagia Ray, I don't know. Enggak cerita tentang bahagia sih the 7 of cups ya, namanya juga rempong. Tapi enggak cerita tentang bersedih juga ya.
Apakah dia kepikiran sama aku, Ray? Ada mungkin yang bertanya seperti itu. Enggak, dia nggak mikirin kamu. Ya, lagi-lagi The Seven of Cups ini bukan tentang kamu aku lihat, tapi tentang sibuknya urusan pribadinya. Oke? Oke, itu dia untuk Taurus, guys. Kita segera lanjutkan ke earth sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Halo. Call upon the Electric, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang kepo sama Virgo. Nah, itu baru benar. Halo Virgo. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius yang paling banyak kepo sama Virgo. Aku lihat di sini Virgonya banyak bohongnya, guys ya. Banyak pura-puranya. The Seven of Swords ini it's like thieving, mencuri sesuatu, merampok sesuatu, merampas sesuatu, atau tidak menunjukkan yang sebenar-benarnya ya. Kamuflase, manipulatif, astaga, lengkap banget. Kalau kamu bertanya sama aku, apakah Virgo lagi mikirin aku, Ray? Iya, bisa jadi ya. Nomor 2, kalau kamu tanya nomor 2, kalau misalnya kamu bertanya lagi gitu, apakah Virgonya ini bisa dipercaya, Ray? Tidak bisa dipercaya. Orang energi, The Seven of Swords ya. Yang ketiga, apakah Virgonya ini berbahaya sama aku? Iya, ada 7 pedang yang dia bawa. Dia siap melemparkan pedang ini ke kamu. Jahat banget gak? Nggak sampai segitu banget ya. Libra, Gemini, atau Aquarius yang paling kuat di sini. Tapi yang jelas tidak bisa dipercaya ya guys, atau banyak bohongnya, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan yang dia inginkan. Oke. Kita segera teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, guys. Halo Capi. Oh, Taurus yang paling banyak kepo sama Capricorn, aku lihat di sini lagi tobat-tobatnya kayaknya si Capi. Lagi tobat-tobatnya, lagi ngikutin hal-hal baik gitu. Jadi kayak dapat pencerahan dari universe bahwa you should do the best, you should do the kind things ya. Kalau kamu tanya apakah Capricorn ini baik, Ray? Yes, baik ya guys. The Hierophant ini ngikutin peraturan. Terkesan strict atau kayak kaku, karena Hierophant ini kan ngikut peraturan. Itu kaku guys, orang yang ngikut peraturan, tapi tujuannya baik ya. Kalau kamu tanya apakah Capricorn ini suka sama aku, Ray? Misalnya begitu, no, I don't think so. Nggak terasa energi suka-sukaan The Hierophant ini ya guys, tapi bijaksana ya, atau tahu apa yang baik, apa yang benar. Oke. Taurus yang paling banyak kepo sama Capricorn, jadi nggak bisa diajak untuk yang curang-curang ini guys dalam masa-masa The Hierophant seperti ini ya. Fokusnya itu melakukan hal-hal baik, dan ini major arcana ya guys, artinya di luar kendali dia. Kalau kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin deh Ray, Capricorn yang aku fokusin ini pengen jadi baik, dia tuh bajingan banget soalnya. Ya namanya juga major arcana, ini kan di luar kendali dia. Ketika datang ya manusia jadi manut guys, patuh, tapi patuhnya pada universe ya, bukan patuh sama kamu. Oke. Itu dia untuk earth sign. Kita segera move on karena kita harus segera move on ke fire sign ya. Dimulai yang pertama dari Aries dulu guys. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Come on Aries, spill it. Ada kartu The Five of Wands, galau ya. Aries dan Sagittarius yang paling banyak kepo sama Aries. Aku lihat ini beda di hati, beda di pikiran, beda di tindakan ya. Jadi kayak serba ngambang sana sini. Di masa-masa Five of Wands lah guys, orang meragukan apa yang dia lakukan ya. Karena yang dia lakukan itu mungkin bertentangan dengan pikirannya atau bertentangan dengan hatinya. Oke. The Five of Wands ini energi bikinan manusia karena minor arcana. Jadi untuk keluar dari The Five of Wands harus meluruskan hati, pikiran, dan tindakan ya. Sepanjang 1 minggu ke depan si Aries-nya ini galau. Mudah-mudahan dia bisa segera menentukan kiblatnya, apa yang harus dia jadikan patokan, oke, mengenai yang dia pikirkan saat ini.
supaya tidak galau lagi guys ke depannya ya. Kalau action yang dijadikan patokan, ya action lah yang dilatih untuk dipikirkan. Kalau misalnya hati yang dijadikan patokan, maka action harus menyesuaikan. Nah, kayak begitu ya. Dan aku rasa ini berkaitan dengan kamu, karena ada yang dia lakukan berbeda dengan yang dia rasakan ke kamu. Jadi galau-galau gak menentu begitu ya guys, oke? Mudah-mudahan dia bisa segera mengetahui apa sebenarnya yang dia mau ya, karena dia nggak tahu apa yang dia mau ini guys. Oke. Kita segera teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo guys. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Halo. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo. Ada yang kepo sama kamu Leo? Oke, satu kartu saja dari sini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kamu ya. The Queen of Cups, this is mother figure ya guys. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Leo aku lihat. Ini kan tanggung jawab menjadi seorang ibu, karena Queen of Cups ini mother ya, atau menjadi istri, menjadi housewife, menjadi pasangan, dan there is emotion here ya. Jadi selain tanggung jawab juga ada rasa sayang, merasa kayak this is part of their responsibility. Ini tanggung jawabku gitu deh. Dan ini arahnya keibuan ya. Jadi kalau saat ini kamu bertanya ke aku, apakah Leo ini sayang sama aku, Rey? Iya. Apakah Leo ini mikirin aku, Rey? Iya. Apakah Leo ini akan kembali padaku, Rey? I don't think so, because the Queen akan selalu pasif ya guys. Dia akan selalu duduk di singgasananya, tidak bergerak ya. Kalau kamu tanya lagi apakah Leo ini sedang memikirkan yang lain, atau mencintai yang lain, atau menyayangi yang lain selain aku, tidak. This is one heart ya, karena Queen of Cups itu hanya memegang satu cups dan hanya diberikan kepada satu orang. Udah gitu aja, kamu jangan banyak tanyanya, oke? It's like mother figure ya, kayak nurturing sebagai seorang ibu. Oke, kita teruskan guys ke fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Segi. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Halo ya. Sesama Aries, Leo, dan Sagittarius juga yang lagi kepo sama Segi nih. Fire sign kepo sama fire sign ya. The Seven of Wands ini takut guys, insecure. Kayak merasa perlu memastikan sesuatu, tapi takut nanti kepastian tersebut tidak seperti yang diinginkan, yang diharapkan. Kayak gini guys, interview kerja, karena aku ini pengalaman banget, makanya aku bisa kasih tahu ke kamu. HRD bilang tanggal 8 Agustus misalnya ya, akan ada pengumuman ya mengenai kamu diterima atau tidak, kata yang HRD yang ngurusin rekrutmen kamu. Dan kemudian tanggal 9 Agustus belum ada kabar. Kamu kan need to make sure ya, memastikan gue diterima gak sih begitu. Tapi kamu takut nanti ketika kamu telepon HRD-nya bilang, oh tidak diterima. Kan kami hanya telepon kalau kami menerima, kalau nggak kami telepon berarti tidak kami terima. Itu akan menyakiti hatimu, kayak nggak bisa menerima kenyataan. Seperti itu keadaannya. Jadi mending gak usah telepon deh. The Seven of Wands ya. Oke. Insecurity ini juga sering kali berkaitan dengan arogansi. Oke, jadi lu nggak telepon, ya udah, gue juga nggak mau telepon. Gue juga nggak merasa penting-penting banget bisa kerja di tempat lu. Gak sopan banget sih. Masa nggak ngasih kabar kalau seandainya aku memang nggak diterima? Kan bisa sih uangnya di chat, kayak di SMS kayak gitu. Tapi memang peraturannya perusahaan itu bilang tidak akan kasih kabar kalau tidak diterima ya begitu. Jadi ada arogan, tapi sebenarnya merasa tidak yakin dengan dirinya atau merasa insecure dengan dirinya ya. Berkaitan dengan kamu tentunya, oke. Itu dia untuk fire sign guys. Kita segera move on ke elemen berikutnya, air sign. Dimulai dari Libra dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo.
this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra. Iya. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Halo. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius yang paling banyak kepoin Libra. Dan The Three of Wands ini adalah menunda sesuatu ya. Kalau kamu tanya sama aku, apakah Libra akan mendekati aku Ray di 1 minggu ke depan? Tidak. Kalau kamu tanya sama aku, apakah Libra akan ngechat aku lagi Ray di 1 minggu ke depan? Tidak. Apakah Libra akan selama-lamanya tidak ngechat aku lagi Ray? Tidak. Karena The Three of Wands adalah delay atau penundaan ya. Jadi bukannya nggak mau ngechat kamu tapi ditunda dulu. Dan ini minor arcana guys, artinya Libra yang memutuskan karena memang menurut dia belum waktu yang tepat ya. Kayak bergerak mendekat sih yang ditunda aku lihat, bukan tentang chat-chatan, bergerak mendekat ya. Kayak misalnya mau datangin kamu tapi ditunda-tunda mulu. Sampai ke ujung dunia kamu akan ku kejar kayak begitu tapi ditunda mulu gitu guys. Atau aku akan datang ya ke Bandung weekend ini gitu tapi tertunda lagi ya, nggak bisa direalisasikan dan alasannya lebih ke arah dibikin-bikin aku lihat, karena sebenarnya mah dia nggak lagi repot guys. Jadi kalaupun ditunda itu atas keputusannya sendiri ya. Alasannya apa I don't know, kamu tanya sama dia aja langsung. Oke, kita teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin amin. Sesama air sign kayaknya yang paling banyak kepo sama Gemini, Libra, Gemini, dan Aquarius. Dan this is the Ten of Swords ya guys. Ini kartu paling menyakitkan di deck tarot. Dan ini sering dikaitkan dengan pembayaran karma. Lagi sakit-sakitnya perih, nyeri. Jadi kalau kamu bertanya ke aku, apakah Gemini baik-baik saja Ray? Tidak ya, dia sedang tidak baik-baik saja. Nggak ada orang yang baik-baik saja dalam energi The Ten of Swords ya. Terus kalau kamu bilang apakah Gemini sebentar lagi akan mendekati aku Ray? Enggak. Wong dia tertancap ke 10 pedang, gimana dia mau deketin kamu? Mau bangun aja sulit ya. Oke. Kalau kamu bertanya ke aku, apakah Gemini memikir-mikirkan aku? Enggak. Dia nggak mikirin kamu guys, karena dia sibuk dengan The Ten of Swords ini, nggak sempat mikirin kamu. Ini sak otaknya ditusuk sama pedangnya guys. Apakah Gemini bahagia sekarang? Ya kamu lihat sendiri lah The Ten of Swords. Masa ada orang ditusuk 10 pedang bahagia? Apakah Gemini akan bisa dipercaya Ray begitu? Bisa dipercaya karena ini tidak berdaya ya. Jadi apapun yang kamu lihat nanti, dia tidak akan sempat kamuflase guys. Dalam The Ten of Swords tidak akan sempat membuat-buat atau merekayasa, karena ini lemah betul ya. Jadi mau ngupdate status tentang I'm happy pun gak bisa. Jadi gak ada kamuflase ya. Maka dia lagi bisa dipercaya dalam masa-masa The Ten of Swords. Oke, itu dia untuk Gemini dulu. Kita segera lanjutkan ke air sign yang ketiga, ada Aquarius ya. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Halo Aquarius. Ini ada sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui untuk 7 hari ke depan ya. Banyakan yang kepo adalah Taurus, Virgo, Capricorn ya. Earth sign aku lihat di sini, dan kemudian The Queen of Pentacles muncul. Ini kayak terkenang dengan masa lalu ya guys. Queen of Pentacles ini adalah ratu gagal move on, mengingat-ingat masa lalu, terbayang-bayang akan masa lalu, trying to enjoy the now, tapi selalu saja teringat sama masa lalu. Kayak ada yang dikangenin gitu guys. Tapi bukan kangen tentang emotion ya, tapi kayak pernah gak sih lo gini, lu pengen makan sesuatu, katakanlah cheeseburgernya McD, oke, kangen rasanya, tapi kamu bukannya pencinta cheeseburger McD, kayak gitu.
Mudah-mudahan paham ya. Itulah yang terjadi pada Aquarius, aku lihat di 7 hari ke depan. Agak sulit nyari contohnya. Beda halnya kalau kangennya ini berkaitan dengan emotion. Kalau misalnya kamu itu memang pencinta berat, eh, cheeseburgernya McD, kamu pasti akan rasanya tuh, aduh kangen banget, pengen makan banget gitu ya. Dan mungkin akan langsung meluncur ke McD terdekat untuk beli. Tapi ini kangennya kayak pengen makan cheeseburger McD deh, tapi I don't really like that. Oke. Merindukan sesuatu tapi yang tidak terlalu disukai. Complicated. Oke, itu dia untuk air sign guys. Kita akan segera move on ke water sign ya. Dimulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Okay, just call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Kolektif yang lagi kepo sama Cancer, halo. Cancerian. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. The Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Cancer. Dan ini adalah kartu melawan ya guys. The Seven of Wands ini melawan karena merasa terancam. Defensif? Not really. Bukan defensif. Karena defensif itu kan kayak precaution ya, kayak bersiap-siap jangan sampai aku diserang gitu. Ini mah sudah ada serangan. The Seven of Wands terlihat dia pun menyerang sesuatu walaupun tidak kelihatan apa yang menyerang dia. Oke, ini simbol dari insecurity atau ketidakpastian, ketakutan, keraguan-raguan ya si Cancernya ini. Dan selalu aku ingatkan guys atau bilang ke kamu bahwa ini biasanya akan dikamuflasekan dalam bentuk arogansi, sombong, di chat nggak balas chat, di telepon nggak mau mengangkat, diajak bicara cuek. Itulah orang-orang arogan itu. Tapi sebenarnya penyebabnya adalah insecurity atau ketidakyakinan, ketidakpastian mengenai sesuatu dalam hidupnya ya. Kasihan sebenarnya orang dalam masa-masa The Seven of Wands ini. Yang bikin kasihan, kalau misalnya kita nggak yakin tentang sesuatu itu wajar ya guys, itu wajar banget. Yang bikin kasihan itu adalah ketika yang ditunjukkan itu adalah arogansi, Seven of Wands. Jadi orang empati sulit sama mereka. Ini dasar lu gablek, nggak tahu diri lu, udah nggak gini, songong lagi lu. Orang akan banyak bilang begitu. Hanya orang-orang yang paham tentang insecurity ini akan tahu, astaga kasihan banget ya. Ujung-ujungnya jadi arogan, padahal sebenarnya dia takut tentang kehidupannya ke depan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami itu guys. Jangan paksakan dirimu. Kalau kamu pengen bilang songong lu Cancer gitu ya monggo sila. Oke, kita segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Let's see. Halo Scorpio, halo. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces juga yang paling banyak kepo, water sign, sesama water sign. The Seven of Cups ini banyak urusan, banyak yang harus dikerjakan tapi tidak dikerjakan gitu ya guys ketika dia terlihat begini. Dan ini penting ya, yang harus dikerjakan ini kayak kena deadline all at once at the same days. Dalam 7 hari harus selesai semua begitu. Jadi dia bingung mau mulai dari mana. Dan karena dia tidak suka berlama-lama bingung, dia memutuskan untuk tidur saja gitu. Jadi tidak ada yang dikerjakan. Dan kemudian ya karena nggak ada dikerjakan, ini akan berpeluang atau berpotensi bikin masalah ke depannya ya. Kalau ada 7 tugas yang harusnya dikerjakan dalam seminggu, tapi ketujuhnya tidak dikerjakan, maka akan 7 masalah yang muncul di near future. It's not your business anyway katanya. Itu bukan urusanmu, biar saja begitu ya. Lelah katanya guys, tapi I don't know lah ya. The Seven of Cups ini kan tidak disentuh, apa yang bikin lelah ya? Apa ada yang lain sebelumnya? I don't know juga. Jadi kalau kamu tanya sama aku apakah si Scorpio-nya ini sedang memikir-mikirkan aku, Ray, bisa jadi karena ini berkaitan dengan emosinya Seven of Cups. Apakah si Scorpio-nya ini akan melakukan sesuatu untuk Ray? Tidak. Jangankan untuk kamu guys, untuk yang urgent aja dia nggak mau lakukan. Dia nggak mau bertindak ya. Udah cukup, jangan banyak-banyak tanya.
Kita segera teruskan untuk water sign yang terakhir ada Pisces ya. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin dan sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu guys. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo. Oke, ini ada sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. The Moon. Oke, banyak Pisces yang lagi kepo sama Pisces ya guys. Berarti kamu lagi intip energimu sendiri ya. Gimana sih gua as the view of the cross watcher. Dan kemudian kelihatan The Moon di sini. This is your card Pisces, oke. Ini sedih ya guys. Oke, kemudian suram. Ini adalah kebalikannya Sun. Kalau Sun itu terang benderang seperti malam ketemu pagi, maka The Moon ini seperti sore ketemu malam atau siang ketemu malam begitu ya. Makin hari makin suram di 1 minggu ke depan, oke. Tapi di masa-masa The Moon ini biasanya insting orang tajam banget guys. Kemampuan dia untuk menilai, menganalisa just like the High Priestess itu lagi bagus-bagusnya ya. Dan kartu The Moon juga adalah kartu kamuflase kebohongan, rahasia, secret ya. Kalau kamu tanya ke aku apakah Pisces yang sedang aku fokuskan ini dengan datangnya kartu The Moon, apakah dia jujur? Dia tidak jujur ya. The Moon ini tentang kebohongan atau rahasia yang disimpan. Apakah Pisces ini akan bisa aku percaya? Tidak bisa dipercaya. The Moon itu energi tidak bisa dipercaya. It's like shadow, bayangan ya. Dan ini sacred guys ya. Sakti. Kekuatan The Moon ini bisa dimanfaatkan jadi manipulatif, bisa dimanfaatkan menjadi kekuatan untuk membantu positivity begitu. Tapi if we are talking about The Moon, we are talking about darkness ya. Seindah apapun The Moon ini, menurut tarot The Moon ini tentang gelap, banyak selubung, banyak yang ditutupi, oke? Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, walaupun singkat-singkat saja. Segitu aja cukup guys, trust me, segitu aja cukup. I don't trust you Ray, oke gak apa-apa. Tapi yang pasti memang segitu yang disuruh untuk dilakukan, itu yang aku ikutin. I'm just the messenger after all ya. Oke, sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya guys. Thank you very much, dadah.